Halo, selamat malam waktu Jerman. Ini video aku yang ketiga. Buat yang belum kenal, kenalin nama aku Dian. Aku sekarang tinggal di Neuwied. Di mana tuh Neuwied? Neuwied itu sebuah kota kecil gitu di dekat Frankfurt, 1,5 jam lah kalau dari Frankfurt. Bundeslandnya Rheinland-Pfalz. Nah, aku 26 tahun. Sekarang sedang menjalankan program sosial di Jerman, atau bahasa Jermannya Freiwilliges Soziales Jahr. Bulan Oktober kemarin aku baru nikah. Suamiku namanya Cimo, dia orang Spanyol. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya bakal aku kenalin dan gimana aku bisa kenal dan bagaimana proses menikah dengan bule Spanyol di Jerman yang seabrek-abrek dokumen yang harus ditranslate, dilegalisir, dan lain-lain. Tapi sebelum itu, aku mau bahas tentang syarat-syarat jadi au pair dan mau kenalin beberapa program yang bisa kalian jalanin buat ke Jerman. Nah, sekarang nih ya, aku sedang menjalankan program Freiwilliges Soziales Jahr, atau bahasa Inggrisnya Volunteer Year, karena cuma setahun. Atau mungkin bahasa Indonesianya kerja sosial kali ya. Tapi jangan khawatir, kerja sosialnya juga dapat uang saku, walaupun gak gede-gede amat. Nah, ke Jerman itu ada 3 cara biasanya. Au pair pertama, seperti yang sudah aku jelaskan di video pertama. Yang kedua adalah yang sekarang aku lagi jalani, Freiwilliges Soziales Jahr. Itu biasanya ada di kindergarten, kayak aku sekarang di TK, atau di panti jompo, atau di tempat rehabilitasi. Banyak deh pokoknya yang berbau-bau sosial ya. Terus yang ketiga adalah Ausbildung, yang insya Allah bakal aku jalani nanti musim panas. Mulai 20 Agustus setelah pulang kampung ke Indonesia, ke Bandungku tercinta, aku akan melanjutkan program Ausbildung. Apakah itu? Nanti mungkin akan dibahas di video-video selanjutnya. Dan sekarang, seperti yang aku bilang di video pertama, aku mau share tentang au pair. Apa sih syarat-syarat jadi au pair? Sudah aku tulis di sini karena takut lupa. Ini dari Adia Ikinoku. Garingnya, tapi bodo amat. Yang penting udah aku catat biar aku nggak lupa. Seperti di video yang pertama tuh aku lupa disebutin kalau kalian au pair di Jerman tuh kalian dapat juga Krankenversicherung, atau bahasa Indonesianya adalah asuransi kesehatan. Itu kalian dapatkan dari keluarga angkat kalian. Seperti itu. Karena di Jerman kalau misalkan orang nggak punya asuransi kesehatan itu kayaknya nggak mungkin deh, karena semua punya. Karena kalau misalkan pun kalian nggak punya ya, bayarnya tuh kayak 300 euro. It doesn't make any sense. Sedangkan kalau kalian punya asuransi kesehatan tuh kalian nggak usah bayar sih per bulan dari gaji, cuman ya udahlah. Oke, balik lagi. Ini susah banget bikin video tanpa harus ngomongin yang lain, nggak bisa fokus anaknya. So, awal-awal yang paling penting kalau mau au pair atau mau ke Jerman, paling penting adalah belajar bahasa Jerman. Ada yang nanya, aku mau ke Jerman tapi gak mau belajar bahasanya. Gak bisa kayaknya, karena orang sini bener-bener gimana ya, dibilang sombong ya gimana gitu. Kayak kalau misalkan ke Jerman ya harus bisa bahasa Jerman, apalagi kalau memang niat tinggal gitu ya. 1 tahun menurutku lama ya, jadi emang menurut aku sih harus belajar. Nah, yang pertama adalah belajar bahasa Jerman. Karena belajar bahasa Jerman itu butuh waktu. Aku waktu itu sampai resign dan cuman ngambil les-lesan. Dulu sempet ngelesin bahasa Inggris, ngelesin bahasa Indonesia untuk bule-bule. Nah, aku resign dari sekolah, jadi aku nggak kerja yang full gitu. Aku cuman ngambil beberapa jam ngajar les gitu, karena bener-bener belajar bahasa Jerman itu butuh waktu yang banyak. Jadi aku tiap hari itu waktu itu kelas intensif, setiap hari belajar bahasa Jerman sampai siang dari pagi. Nah, belajar bahasa Jermannya tuh jadi gini ya, kalau misalkan kalian, salah satu syarat jadi au pair adalah kalian punya sertifikat minimal A1. A1 itu sertifikat paling dasar bahasa Jerman.
Jadi gini, sertifikatnya itu kalian bisa dapetin hanya di Goethe Institute. Goethe Institute itu adanya di Bandung, kalau nggak salah di Jakarta, di Surabaya, dan di Medan. Ya, pokoknya di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, sertifikat dari Goethe ini sertifikat yang memang diakui oleh Kedutaan Besar Jerman adalah hanya dari Goethe Institute. Jadi kalau kalian mau dapetin sertifikatnya kan harus ujian tuh. Ujiannya memang harus di Goethe. Tapi menurut aku Goethe mahal banget. Aku pernah kursus di Goethe cuma 1 kali karena itu mahal banget. Dan akhirnya aku kursus di tempat lain. Kursusnya waktu itu di Bandung, Bina Bintang Graha atau BBG, sama Ibu Mei, sama Kak Aca, sama Kak Sinta, dan teman-teman yang lain yang sekarang juga sudah ada di Jerman, Bernike, sama Kiki, Spiderman Unyu. Nah, waktu itu aku belajar bahasa Jerman sama mereka. Jadi intinya kalau mau ujian bahasa Jerman A1 itu untuk syarat au pair harus di Goethe Institute. Tapi belajarnya, kursusnya boleh di mana aja, asal bener. Nah, itu salah satu syarat au pair, harus punya sertifikat A1 atau A1. Lebih baik kalau kalian punya A2 atau A2, karena itu sekarang bakal lebih dicari sama keluarga angkat. Nah, itu paling penting karena kalian benar-benar harus bisa bahasa Jerman, karena orang-orang sini tuh nggak mau tahu gitu, terus galak-galak gitu kalau misalkan kayak dimarahin. Nah, yang kedua, kan pertama tuh syaratnya adalah punya sertifikat A1 dan bisa berbahasa Jerman, please. Dan yang kedua, kalian cari host family, cari keluarga angkat sedini mungkin. Bisa cari di grup Facebook, nama grup Facebooknya adalah Au Pair in Deutschland, atau kalian bisa cari guest family di aupairworld.com. Nah, di situ kalian bikin profil. Aku saranin pakai bahasa Jerman sih. Sebisa mungkin lah, kalian mau mix pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, di mix. Pokoknya yang penting kalian ada usaha. Kalau saya bisa lah dikit, ich heiße Dian gitu loh. Ich komme aus Indonesia nih, sekarang juga ada Google ya. Jadi nggak usah pasrah-pasrah amat, jangan pasrah-pasrah amat, nggak bisa ya udah. Nih, coba aja bikin profil pakai bahasa Jerman. Kalau bisa profilnya tuh pakai foto sama anak-anak, terus menunjukkan kalau kalian senang sama anak-anak. Begitu. Di FB atau di Au Pair World, seperti yang aku bilang tadi. Ya benar, bikin profil yang menarik. Ada juga sih yang pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman better. Aku tulis gitu. Jadi ada beberapa keluarga di Jerman yang memang cari au pair yang bisa berbahasa Inggris, atau mungkin bahasa sehari-hari di rumahnya juga pakai bahasa Inggris di Jerman. Ada. Cuman buat kalian yang emang niat lama atau lanjut program lain seperti aku sekarang Freiwillige Sozialischer ini, usahakanlah cari guest family atau host family yang mereka benar-benar berbahasa Jerman setiap hari. Di video aku yang pertama aku juga bilang syarat jadi host family, syarat punya au pair adalah juga keluarga asli yang bisa keluarga yang benar-benar berbahasa Jerman, karena program au pair sendiri itu adalah program pertukaran budaya itu, dan kalian memang benar-benar harus menggunakan bahasa Jerman sehari-hari. Seperti yang aku bilang sih, ada beberapa keluarga yang emang mengharapkan au pairnya ngobrol pakai bahasa Inggris sama anak-anak. Cuman menurutku kalau emang kalian niat buat lanjut dan kepikiran buat tinggal di Jerman, lebih baik cari keluarga angkat yang memang berbahasa Jerman. Itu adalah step-step jadi au pair. Setelah kalian harus punya sertifikat A1, nah sertifikat A1 itu kalian bisa, nah pas kalian bikin cari guest family, kalian juga bisa sambil belajar. Jadi si ujian A1 itu nggak setiap bulan ada. Jadi kalian harus cek di websitenya Goethe Institute kapan aja adanya, dan kalian harus sesuaikan sama les kalian. Kira-kira nih kalau bulan Mei tanggal segini udah bisa belum ya ujian. Kalian harus perhitungkan itu. Sambil kalian les, sambil kalian nungguin ujian, carilah si keluarga angkat ini. Nanti untuk
untuk apply visa di kedutaan Jerman di Jakarta, kalian itu bakal butuh, yang pertama adalah syarat yang paling utama, kalian 18-26 tahun. Jadi harusnya kalau tahun ini aku udah gak bisa daftar ya, karena aku udah tuwir, aku udah 27 tahun ya. Jadi syarat utama adalah 18-26 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah cuman cewek yang bisa au pair? Banyak yang nanya kayak gitu. Karena sebenarnya au pair itu mungkin karena kerjaannya sama anak-anak, terus kayak bantuin di rumah masak-masak kecil buat anak. Jadi banyak keluarga angkat yang memang lebih cari cewek, tapi tidak menutup kemungkinan cowok bisa au pair. Karena keluarga angkat aku juga kemarin sempat punya au pair cowok dari Georgian. Nah, setelah 18-26 tahun, kalian harus punya si sertifikat A1 itu, minimal A1. Kalau kalian punya A2 lebih baik, karena pihak kedutaan bakal lebih mempertimbangkan kalau kalian lebih baik daripada yang lain, karena itu penting di Jerman. Nah, setelah 18-26 tahun, A1 sertifikat dari Goethe Institut, kalian juga bakal butuh surat undangan dari keluarga angkat. Surat undangan itu namanya Einladung. Nanti kalian kalau udah udah fix, aku suka nih sama kamu jadi au pair aku suka sama keluarganya. Nanti mereka bakal pertama sih kalian bakal dikasih tahu apa aja kerjaan kalian, terus kalian dapat apa aja. Soalnya kadang suka beda-beda. Kalian make sure kalian bener-bener transparan akan hal itu. Nah, kalian bakal dikasih Einladung. Einladung itu adalah surat undangan bahwa kalian diundang oleh keluarga ini ke Jerman. Nah, udah gitu kalian juga bakal dapat Vertrag. Seperti yang aku bilang, Vertrag adalah kontrak antara saya dan keluarga. Misalkan keluarga aku dulu keluarga Isoleta, tinggalnya di sini, nanti Dian akan dapat kamar di lantai sekian, sebesar ini kamarnya, terus juga apa aja yang Dian harus lakukan, terus Dian dapat uang segimana, terus Dian kursusnya gimana, nanti ada di Vertrag semua. Kalian harus tanya benar-benar apa yang jadi hak dan kewajiban kalian. Setelah itu, setelah kalian dapat sertifikat A1, dapat Einladung atau surat undangan dan juga surat kontrak itu, Vertrag, kalian bakal butuh Meldebescheinigung dari keluarga angkat kalian. Meldebescheinigung itu kayak sebuah surat yang yang menunjukkan bahwa keluarga kalian tuh benar-benar tinggal di situ. Nah, nanti kalian bakal butuh itu. Lalu kalian yang tidak kalah penting adalah kalian juga dapat Krankenversicherung, atau bahasa Indonesianya adalah asuransi kesehatan. Kalian nggak bisa pergi kalau nggak pakai asuransi kesehatan. Dapat dari family, jangan lupa. Jadi kalian nggak usah mikir-mikir. Kalian cuma dapat satu surat keterangan bahwa kalian sudah terdaftar di salah satu asuransi kesehatan di Jerman. Itu yang ngurus keluarga angkat. Nah, selanjutnya kalian butuh satu Motivationsschreiben. Itu artinya surat motivasi. Kenapa kalian mau jadi au pair di Jerman? Mungkin karena saya mau belajar budayanya. Utamakan bahwa tujuan kalian adalah belajar budaya dan belajar bahasanya. Kalau pada akhirnya kalian menikah sama bule seperti saya, ya itu mah nanti, tapi nggak usah ditulis, karena mereka bakal benar-benar mempertimbangkan apakah dia layak ke Jerman, apakah dia cuma mau tinggal di Jerman terus tapi nggak balik lagi ke Indo. Itu benar-benar bakal pertimbangkan dengan baik-baik sama mereka. Apakah mereka cuman pengen ke Jerman aja, terus ternyata cuman pengen cari kerja di Jerman, itu akan susah. Jadi tulislah di situ kalau bisa kalian mau belajar bahasa Jerman, kalian mau belajar budayanya, kalian bakal pulang ke Indonesia setelahnya. Ya gimana nanti kan, who knows kalau ternyata nyangkut di Jerman ya. Tapi tolong di Motivationsschreiben atau surat motivasi ini kalian tulis aja kalau kalian memang pengen belajar bahasanya dan budayanya dan akan pulang ke Indonesia setelah itu. Nah, udah gitu kalian bakal butuh satu formulir atau bahasa Jermannya adalah Antrag di kedutaan Jerman. Nah, itu kalian dapatnya di websitenya. Nanti ada di kedutaan Jerman, di website kedutaan Jerman. Nanti kalian isi apa aja itu dan kalian bawa
kelengkapan dokumen kalian ke kedutaan Jerman di Jakarta. Nah, sebelum kalian apply visa au pair ini, kalian sebelumnya harus bikin janji di kedutaan Jerman ini. Bikin janjinya adalah di website kedutaan besar Kedubes Jerman di Jakarta. Kalian nanti cari di situ, di website ada tulisan termin. Termin adalah janji temu. Jadi misalkan nih aku mau au pair Februari, aku ada bikin termin nanti bulan Januari tanggal sekian. Nah, kalian tuh ke Jerman, ke Jakarta sudah bawa dokumen lengkap yang dibutuhkan di kedutaan Jerman di Jakarta itu. Berapa harganya? Aku lupa. Waktu itu kalau nggak salah 1,2 rupiah, 1,2 juta. Itu sebenarnya ngikutin kurs euro gitu, lagi waktu itu berapa 1 euro. Waktu itu kalau nggak salah 1.100.000 apa 1.200.000 gitu sih visanya tuh. Ya harganya segitu. Dan jadinya berapa lama itu beda-beda. Waktu zaman aku cuma 2 minggu, cepet banget. Ada juga yang sampai sebulan, ada sampai 2 bulan. Cuman waktu itu zaman aku 2 mingguan. Tapi menurut info terbaru sekarang katanya lagi cepet kok. Jadi ya itulah beberapa syarat-syarat dan step-step jadi au pair di Jerman gitu. Apalagi ya, terus juga nih kalau misalkan kalian udah selesai, sudah ngobrol dan jadi visa kalian udah jadi, terus akhirnya kalian jadi terbang ke Jerman, nanti kalian biasanya sih dijemput sama keluarga angkat. Kalau aku waktu itu dijemput di Frankfurt karena aku tinggal di Koblenz. Waktu itu aku naik pesawat Thai Airways, waktu itu turun di Frankfurt. Kayak gitu deh. Jadi sekian pengulasan tentang syarat-syarat atau step-step jadi au pair di Jerman yang menurut pengalaman aku. Jadi kalau misalkan kalian memang benar-benar berniat mau ke Jerman, terus mau lanjut lama di Jerman, mungkin cari jodoh, kalian benar-benar harus belajar bahasanya. Itu nomor 1 sih menurut aku, karena itu jadi modal. Bahasa itu jembatan. Kalau kalian tinggal di sebuah negara terus kalian gak bisa bahasanya, kebayang dong. Sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu. Aku tuh tinggal di satu kota yang banyak banget orang asingnya, dan banyak banget aku kerja di TK kan, banyak banget orang tuanya yang memang nggak bisa bahasa Jerman, terus jadi anaknya juga jadi susah gitu nggak diajak ngobrol sama temen-temennya. Jadi menurut aku syarat utama yang bener-bener dibutuhkan adalah bahasa. Jadi kalau misalkan ada yang nanya bisa nggak ke Jerman tapi nggak usah belajar bahasa Jermannya, nggak. So aku udah ngobrol nih sama salah satu teman kerja aku. Nanti ada satu orang yang bakal aku ngobrol sama aku di video aku selanjutnya. Itu mungkin akan jadi pembahasan yang menarik. Siapkanlah beberapa pertanyaan yang kalian mau tanyakan kepada salah satu bule Jerman yang bakal aku undang buat bikin video sama aku. Oke? Just